العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, para sepuh, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Kang langkung setuju pengurus takmir Masjid Agung Bangkalan, sepedan kala mulyakin tur ngakuakin. Bapak Ibu para jemaah, alhamdulillah wa syukurillah kita diberi kesempatan tangkui ngelanjutakin ibadah rutin, ibadah mahdhah dan kula panjenengan. Ibadah gak ada itu berdua Bapak Ibu sekalian. Ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah nikah ibadah yang ketentuan aturannya nikah sudah ditentukan oleh Allah, nikah mahdhah. Katipun apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Nikah sudah enggak ada ketentuannya. Artinya sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah melalui Nabi Muhammad, baik dalam Al-Quran atau hadis. Sehingga kalau mahdhah maka enggak boleh. Ikhtilaf itu enggak boleh. Beda pendapat itu ulama enggak boleh kalau mahdhah. Jadi sholat 5 waktu. Tidak boleh, ada ulama mengatakan sholat nikah 4 waktu mangan. Kemudian sholat zuhur nikah 4 rakaat. Tidak bisa, ada pendapat yang mengatakan sholat itu 3 zuhur 3 rakaat, tidak boleh. Itu mahdhah karena sudah ada ketentuan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat anggapi pada bi sengkok mun salat. Carana maca Fatihah, carana takbir, carana ruku dan sebagainya. Nikah mahdhah. Bada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah tapi tidak ada ketentuan khusus. Contohnya apa? Contohnya banyak. Pada pancen kula panjenengan nafkah nyari nafkah kangkui keluarga. Nikah Kanjeng Nabi tidak memberikan contoh khusus. Oh, orang Islam dia lakon ketua dagang, enggak ada. Oh, ketua tani, tidak. Silahkan Bapak Ibu sekalian, kita silahkan dipersilahkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW untuk melakukan apa saja terkait dengan ibadah ghairu mahdhah kadintoh. Maka mun ghairu mahdhah boleh ikhtilaf. Se ada genga ya tore ada geng. Se atani ya tore atani. Setiap pegawai negeri ya tore. Nah, ini tidak ada ketentuan. Sepenting mana bitro oleh ganjaran ke kotuniatin. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Au kama qala dawuh Kanjeng Nabi, songkuna segala lakon nikah tergantung niat. Ada ulama mengatakan bahwa asana ibadahnya kotuk laban niat. Artinya maki tepak lakonah mung tak niatin tasah. Anjenengan salat tapi tak niat, tak nawe usolli orang salat fardhu kan badan niat bada qasdul fi'li qaula salatah bada ta'yin ini menjelaskan salat apa. Kula sholatah sopu bada fardiyah menyatakan fardhah, maka kaula sholatah fardhah sopu ini kesewajib. Mun makmum darah mah lah ini kesewajib aniat makmum mana panjenengan makmum mana belo makmum tak wajib niat ngadep kiblat mana 4 rakaat ada ini kan sunat saja. Bahkan karena Allah Ta'ala ini kesunat, artinya membada panjenengan niat kaulah sholat fardu sopu Allahu Akbar cukup, kaulah sholat fardu sopu walaupun tidak karena Allah itu cukup secara syariat.
Kenapa kemudian disyariatkan? Karena Allah untuk apa? Litakidil ikhlas, untuk memperkuat bahwa ibadah kula panjenengan ini kalau karena Allah Taala, maka sunnatakin kaula sholatu fardhu sopu karena Allah Taala. Jadi umpamana lo nyebut karena Allah Taala apa gunsa nikah. Oke. Jadi kecuali nyapan dan kulir ibari, kecuali setak wajib niat nikah maos Quran. Maos Quran gak ada panjenengan mah kita niat cuma ibadah oleh ganjaran. Karena takrif Al-Quran nikah al-muta'abbad bitilawatih. Membaca Al-Quran itu dianggap ibadah. Jadi mah kita niat oleh ganjaran. Panjenengan nyari ilmu gak dinto merengakil pengajian mentaniat nyari ilmu taniat ibadah atau oleh ganjaran yang oleh ilmu melolo. Mana bi oleh alengki nang masjid kain to mana bi taniat niat i'tikaf tak oleh ganjaran panjenengan. Dan kula panjenengan mun tak niat tak oleh ganjaran. Secara umum nikah, tapi ki buruh pada khusus maka telepon usul fik bahwa setiap perkataan umum nikah mesti pada taksis epon, mesti pada khusus epon, dan khusus itu yang lebih kuat. Seperti saya kula sampai akhir di bari bahwa banyak hal-hal yang secara umum tapi kemudian ditaksis oleh perkataan atau hukum yang lain. Oke. Bapak Ibu sekalian, nikah ibadah berdua, bada mahdhah, bada ghairu mahdhah. Nyari ilmu alengki, kemudian ngasteni pen, ngasteni buku, nikah ghairu mahdhah. Artinya Kanjeng Nabi tidak memberikan ketentuan bahwa bangun nas ngajak nyari ilmu waktu ngangkui bangku waktu dak napah, tidak ada gitu loh, tidak ada ketentuan, sehingga itu namanya ghairu mahdhah. Maka yang menentukan apakah itu bernilai atau enggak adalah niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesuai niatnya. Tapi Bapak Ibu sekalian ini kemun saya kelakuan bagus, mun kelakuan tak bagus, makin niati bagus, pakun lo bisa. Sepora pada bi mancok bi panjenengan niati soce, pakun najis. Sepora, kenapa? Naudzubillah matur selamat bedoreng arampok umpamana. Niatakin kangkui sedekah ada anak yatim, dek janda sepoda, orang miskin. Esa, tak sah. Aku ada kunan enggak itu. Kenapa? Karena itu tidak bagus, sesuatu yang jelek gitu. Jadi mau kelakuan coba, niatin bagus, pakun coba. Tapi kelakuan bagus, niatin coba, tadi coba. Nah ini kalau kelakuan bagusnya yang nikah. Jadi mau bagus, niatin coba, tadi coba. Mun bagus niati bagus tadi bagus, kelakuan coba niatin coba mesti coba, niat kelakuan coba niatin bagus pakun coba. Nah ini kele. Jadi tidak semua bahwa sesuatu itu diniati lalu bagus, tidak gitu. Jadi tak lintoh Bapak Ibu sekalian, maka alhamdulillah kita mungkin ampun depak ke tanggal 4 lekor bulan Ramadan nikah 10 terakhir nikah waktu-waktu yang rawan, dan kula panjenengan ketika 10 kemudian nikah tarawih jan sengkah sebiasana sampai 10 sab makin kari telok tadi kula sebiasana napa maos Quran cek kencung doa dong nikah jan makin jan kebudi jan melarat. Coba kita lihat teliti ketika nang Masjid Agung nih malam pertama para apolah minimal separuh salah semangken jantada anapa karena ibadahnya jangan berat jangan kencur jangan raja lebih Kanjeng Nabi kelakuan bagus nikah mesti diliputi atau dikelilingi dengan hal-hal yang memberatkan lo kenceng sengkah. Tapi mun kelakuan coba bil syahwat, sebelum Kanjeng Nabi, mun kelakuan coba nikah akan diliputi, dikelilingi oleh hal-hal yang bagus, senyaman, seneng. Dalam kemaksiat nikah kan seneng. Kenapa? Ki nyenengin dak nafsu. Nikah lah. Ki daremah, ki kudu usaha lakar, memang berat gitu loh.
Jadi yang lakar kebagusan ini memang diberi kelilingi atau dihiasi dengan hal-hal yang tidak enak, maka wajar ketika kelakuan bagus nikah lo pakai kencengin ku lebih panjenengan. Wajar nikah. Tetapi ketika kita mampu melewati itu, gencerepon luar biasa. Nah, malar muka ibadah dan kula panjenengan walaupun jan kebudih jan lo pati kenceng pola kitre masalah Gusti Allah taala. Amin Allahumma amin. Jadi nang akhir 10 terakhir kayak itu kan bekto Lailatul Qadar. Seperti bari saya sampai yakin ke ahli wafir, Lailatul Qadar ini hakikatnya aslinya sebenarnya pasti ekolle sareng dan kula panjenengan. Pasti itu. Sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu memang khusus untuk umat Rasulullah. Sebelum umat Kanjeng Nabi beda ada. Kenapa? Karena berkaitan dengan Al-Qur'an, segaduhan Al-Qur'an nika kula sareng panjenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma persoalannya cepon. Torona Lailatul Qadar nika akeplah napelekoran gencil mah harau Lailatul Qadri fil witril awakhir min Ramadan. Dapun Kanjeng Nabi nyari ya usaha engkapi kangku nyari Lailatul Qadar neng gencilah 10 terakhir neng bulan Ramadan. Selekoran, 2 lekoran, 3 lekor, segami 7 lekor. Bari bi kaya wafir dawakin sebanyak cepon Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani nika dimungkinkan paling besar itu tanggal 27 karena beberapa penelitian lah, anggaplah filosofinya kayak itu. Tetapi tidak mesti. Tapi bahwa Lailatul Qadar itu mesti datang iya. Cuma persoalannya kula sareng panjenengan senemu Lailatul Qadar niki perpang deuk remas niku lho. Napa perpang tarawih, napa perpang asaren, napa perpang don candon, napa perpang naudzubillah, perpang ala kudusah. Napa perpang kadinapa gitu. Makanya sareng Kanjeng Nabi taharrau sareh usaha pongku nyari Lailatul Qadar nang 10 terakhir gak dinto. Walaupun mungkin saja Lailatul Qadar ini datang tanggal situng bisa saja, tapi pasti bahwa nang Ramadan nikah Lailatul Qadar mesti datang milan dari gak dinto. Maka kula sareng panjenengan ki jek sampai tak laku tarawih niku tak salat tarawih niki jek sampai mi pola Lailatul Qadar tepak perpang alaku melapang perpang salat tarawih perpang tadarrusan perpang maca sholawat perpang maca istighfar mi pola sekali sebab Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Nanti kalian itu berak, nanti kapan kebudi kayak itu jangan berak, jangan kelakuan, jangan fokus nikah jangan berak, nikah biasa, artinya nikah sunnatullah sudah. Maka kita memang harus berusaha untuk melakukan itu. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan diijabai, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, terkait materi aslinah. Materi Kak Dinto akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Hasan Syafi'i SAG. Cuma beliau perpang umroh mungkin ngara lo kenging lo bisa Pleman karena tertahan kelaban perang Kak Dinto. Ki lakar orang Israel ki ban Amerika. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang Amerika dan Israel pakun senikah, kila karena sunnatullah nikah, lah karena nas dari Allah Taala gitu loh. Tetapi apakah kita harus latan? Tidak. Bagaimana kita berusaha untuk minimal abantoh? Gitu loh. Jadi yang hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi au kama qala dabun Kanjeng Nabi. Orang Kak Dinto iman kilo yang sempurna, Nabi tidak mencintai saudaranya sama dengan mencintai dirinya sendiri. Melantan kula panjenengan selalu bisa nyumbang ke Palestina. Ada orang Iran pamanakan pada Islam ki minimal atu akhir ngene kala. Kalian kula mun sobu nikah langkarlah beni king royal makai salah king mi bola ini mi bola. Olah kuda ku mun bi
bi Allah taala periksanen bang ketika Palestina gempur bi Israel alaku apa jangan malaikat punten kak dinto Gusti nikah akin mana bisa bu minimal senikel minimal selalu bisa nyumbang selalu bisa perang mangan lo mungkin tapi kita nyumbang dua muka-muka nikah tetia napa tetia syarat tetia rukun kula panjenengan bahwa kula panjenengan peduli pada saudara pada Islam pada mungkar kak dinto Bapak Ibu telepon kanjeng Nabi man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi tapi fa huwa aqful iman dipun kanjeng Nabi kamal dipun kanjeng Nabi pas sapa orang ningalen ingkar mungkar kemaksiatan sesuatu yang dilarang oleh Allah falyughayyirhu bi yadihi maka tugas pertama falyughayyirhu bi yadihi oba kelaban tangannya ulama kemudian memberikan penafsiran bahwa falyughayyirhu ini kan bisa kelaban kekuasaan jadi mun bade kemaksiatan nang lunalun pamane kebaikan dengan maksiat gawe mun temunan laki bini bani mahramah iya sebab Satpol PP kalau atau bupati ya wajib biadih itu falyughayyirhu biadih mun kula sareng panjenengan umpamana angkui biadih klero mung lo bisa dari mah fa illam yastati fa bilisani mung lo bisa kelaban tanang kelaban kekuasaan fa bilisani maka kudu ngangkui lisan ya minimal beritahu deh ceudeui apa abri masukan dek ke Satpol PP dek ke pejabat supaya diatur gitu loh mulo bisa mun sedikit pas dadi masalah mana wah aku musuh apa coba kosong sulit habi qalbi minimal ingkar kalaban hati artinya coba norok bangga norok bunga bonan jeling anak foto dan gula panjenengan sepora anak bini dan gula efek tapi kancana laki waduan cenggonceng bunga dan gula panjenengan benih ingkar padahal kan kelakuan maksiat kali itu jangankan cenggonceng waduan ningalen kelaban syahwat ajnabiyah itu haram wa min ma'asil ainain an-nadhru ila al-ajnabiyah walau bi ghairi syahwatin termasuk maksiat peninggal ningalna orang dak ke lain mahramah walaupun tidak syahwat mun syahwat lain boleh mun syahwat ni jangankan orang makibat haram sepura tangki panjenengan ningalen video nang HP pas syahwat haram ki haram mun lo syahwat darah ki jepon Imam Ghazali makruh mun kelakuan tak bener mana nang TV beda napa beda film sepora yom mun lo syahwat ki lo haram keng makruh ana apa melo haram pola nang benih langsung benih fisiknya langsung mulai sendiri orang laki bini ayam cium benih mahram ki haram mun benih TV ki makanya pada panjenengan maus Quran nang HP tak apa saya yang kurang bagusan maus Quran si bedetek ke kadinto ketika tak apa ki nyeting HP lah punten lo napa lo dosa makil andi wudu la yamassuhu ilal mutahharun dari kala jadi kotu ingkar kelaban ateh jadi suara sedan kula panjenengan kadang Masya Allah ki cobaan tangki cobaan da orang sepo da ten kula panjenengan ningalen anak laki bini sebini ke bewi kancana salala tak adung kodung tangki pagi ibakta kancana selake bani mahrumah ini haram sana pakale nih haram selok nutup aurat haram se waduan haram seling-jelingan boleh pokoknya mau tumpar makin oke jabun kanjeng Nabi napa la yakhluwanna hadukum bimra'atin illa wa ma hadhu mahramin aw kama qol jabun kanjeng Nabi tidak boleh bersepi-sepian seseorang di antara kalian bimra'atin dengan seorang wanita illa wa ma hadhu mahramin kecuali di situ ada mahram dari sebini. Mun pada bining dalam mah
wa duan paman ikhtilaf ulama. Berarti sing yakin mun tak syahwat, mun syahwat haram. Lah ada toleransi mun syahwat kan itu. Tetapi nang hadis nikah enggak boleh orang laki pesepian wa-duan ban orang bini mun di situ tidak ada mahram dari sebini. Maka mun panjenengan kadon putra bini kami bawalah las-lasan mamana biasa ring metura kan nikah. Tradisi ring metura benih ring metura tok nala kapi kapan las-lasan iko ni bi bakalah pas ibekta sebelan motor wa-duan. Kenging tak kenging nikah haram nikah. Mutlak haram. Menurut haram ada apa? Bektain aling sebini, penakan sebini, majaring sebini. Ya pon cakaca santri kula saya ngajare medru. Anu ustaz lo bebas. Ya mentro bebas kabin ge. Mentro bebas anika mun anika iki bener mah bae. Neku ganjaran, ajeling ganjaran. Wah pokok ganjaran kapi. Tapi mun lo etika haram kapi. Maka jangan kemudian tradisi itu kemudian dijadikan dasar gitu loh. Jadi adat itu bisa jadi cabuna Kanjeng Nabi, cabuna qaidah al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu bisa jadi hukum memang, tapi selama tidak melanggar syariat. Mun melanggar syariat ki pakun haram. Mamana nang Indonesia kayak itu lebih biasa laki bini apor kompol, laki bini mana biasa sudah, tidak menjadi persoalan. Apakah tidak haram? Pakun haram. Pakun haram gitu. Makun haram bahkan mun kita lo ingkar kelaban ati lo kah aduh nika kok sampai Gusti Allah taala dan kula panjenengan etoronin bala dapun Kanjeng Nabi mun napa idza amal ma'asi fi ummati mun nentang umat maksiat sudah merajalela sudah menyebar kemana-mana tidak ada yang mengendalikan erot-torot yang kebiasa. Maka bi Allah Ta'ala bakal etorna bala baran laknat. Maka kadang-kadang dan kula panjenengan harus introspeksi diri. Apa sih Indonesia ini kan semakin banyak musibah melolo banjir Bangkalan ini kan lambak butaman banjir kubodo gempa mau apa tak semangkinan nih ke banjiran kita Indonesia nih kan manu Ustaz nih kak benturan lempeng bumi ini mangkin lamban kami tak bentur lempeng nika sana nika apa lambak melodi gempur mi pah mangkinan sih pada musibah gempa nika lambak apa kika dinto salah satu karena maksiat sudah merajalela kita tidak peduli terhadap itu. Maka Bapak Ibu sekalian minimal kula sareng panjenengan ingkar kalaban teh artinya umpamana anak kula lebih panjenengan iki bakalah bin bakalan ini pendanan Bapak Ibu sekalian. Yang ucap pendanan dari Ustaz, ini pola aku daku ki akabin pola tulisan sebi bari kisah atutup ini kala. Karena ada pun Kanjeng Nabi wa'atbi'il hasanatah wa wa'atbi'is sayyatal hasanatah tambuha. Mun baang ala kutusah maka dibarengi kelaban kelakuan bagus, insyaallah si bagus ini nutup benda sejuba. Lah si kebatir mun beni bakal Bapak Ibu sekalian. Beni bakal aku baru ke timur awal duaan do beni bakal ini kan auzubillah takok lo kesepora tuh sana kadang-kadang dan kula panjenengan lo sadar bahwa itu dosa padahal dosa ini kira tuh sedeti napa kita oreh jogongku anak terutama anak bini dan kula panjenengan berat jaga anak bini kan tuh berat tempeng anak laki karena orang bini ini kan engki sebagus engki lem ngedalem lem compok tak war keluar maka paling bagus sesolat orang bini ini kalau kena compok lah kan orang laki nang masjid apa masalah kini kah fitnah nanti kalau tentak lo gerah ini keurusan lain tapi sebiasa sekali jadi maka dan kula panjenengan ketika ala maksiat ketika ninggalin maksiat minimal ingkar kelaban ateh walaupun ingkar kelaban ateh ini keabul iman dan kula panjenengan sepaling apes gini kah ketika kelakuan maksiat hanya ingkar kelaban ateh hanya mampu ya Allah manter dan kula tak kenor agak dintoh manter selamat tenak waktu dan kula panjenengan dari kelakuan gak dintoh ini kalau jadi berat Bapak Ibu sekalian termasuk gak dintoh terkaitan kelaban sholat
Salat ini kan bertelok tangki yang berkaitan dengan salat. Ada syarat, ada rukun, ada yang membatalkan. Syarat ini kenapa Bapak Ibu sekalian? Syarat ini kelakuan-kelakuan yang berkaitan dengan ibadah tapi di luar ibadah. Tapi itu harus terus berlangsung sampai maren ibadah. Contohnya, orang yang sholat ini syarat itu seceh dari hadas ini dan hadas raja, dan dari najis, baik betenah, kelambinah, dan kenangan sholat itu. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian ketika dan kula panjenengan audu, nyuciin sarung, nyuciin kelambi. Gimana caranya? Ini kudu sesuai kelaban syariat, mungkin ngerep meloloh meneng madhab Syafi'i, kita suci Bapak Ibu sekalian. Walaupun berhadis al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Aing dia lo bisa najis pane apa-apa kan ini kemana? Tapi itu berlaku kepada di hadis lain itu berlaku kepada air yang banyak yang kullah sekitar 200 liter. Mun setengah kalau sampai senikah Imam Syafi'i menganggap najis. Ada hadis maka cepon Imam Syafi'i hadis ki buru nikah di alhamluh diperuntukkan untuk air yang banyak yang kullah. Maka mun panjenengan nolak madhab Syafi'i dan kula panjenengan ini kan madhab Syafi'i. Pengakuan kita madhab Syafi'i, maka semua perbuatan kita mulai dari audu, nyuciin, ini kan harus berusaha ajar dharma tepak madhab Syafi'i gitu loh. Padawi nang jeding kayak itu, mungkin ini aja biasa, nala tak poron jeding samuraja. Kila nero nang hotel nih kah? Ki nang masjid gak itu? Apa? Karena sama maba, boleh beda nah, bekesalah lama ini maba. Kadang-kadang maban ben kerana boba pas kendengan WC nah kloset dah sama teki. Lah ini kemudian madhab Syafi'i rawan Bapak Ibu sekalian, rawan lo sedih, rawan najis. Sedmun tak atam pesan ketika panjenengan kemi, otabo nyuciin kemi kayak itu atam pesan ke dalam bak, ini kena najis sebagai kayak itu, aing kayak itu. Mun kebesok jadi mah tak sah, tak suci. Ini madhab Syafi'i. Keng mi pola sabora bi Gusti Allah Taala. Keng artinya apa? Kimun bisa, kisah senika. Tadi baka peteki senika lah. Perajaan peteki beriin mun kene baka beriin kencel di baba. Senika lah. Maknanya apa? Maleki tengah atas senika lah. Dari ampas dari baba ini kalau angka ke aing. Jadi mau lewudung sawah lo tepak, kilo percuma soalnya tuh. Maka jangan kemudian kita berharap inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebut Allah Ta'ala dalam Quran bahwa sholat itu mencegah perbuatan mungkar dan maksiat. Jangan berharap mun wudu kula lebih panjenengan bae tok tepak. Niku mun wudu mun nyuci najis. Lah cangrep. Padahal kelambina beun najis cangrep. Dak ka aing seguni. Mun madhab Syafi'i asa. Ya pun madhab Syafi'i mun aing ni sekuni syaratnya jaryul ma'i 'alaiha. Aing sikotu dapak kena najis beuni najis dapak ka aing. Dadi kudu seramakin beuni cangrepakin. Niku mun aing sekuni mun aing jedeng lebih 200 liter ya kok le cangrep ke dalam bokong lo hoba. Maka dan kula biasa mun compok mun nyucian kula ni kan tukang nyucian biasana. Karena ngangkui mesin cuci kayak sah tukang nyecen aku lah jadi lah kempa kalau menjedeng pacang rap aku dah kula kita jedeng orang aja pol gak bisa mau jedeng ini gini gimana bae najis lebih aman gak itu Bapak Ibu sekalian ini kok urusan najis nomor 2 urusan sebanyak kula panjenengan lo teliti ketika neng anggota badan dan kula panjenengan ini kebedelokah paya perban zaman panjenengan mun awudu dari rumah lo buka perben gak dento. Dari rumah udung tasa apa? Aing lo depak de anggota badan nah. Lo depak mun lo depak kita asa pas salat panuku Quran nah haram tok. Ini kan kelak barang sekuli, barang tidak ruwet nih. Boleh contoh nih kah? Urusan tayamum ketika dan kula panjenengan kening lokah, kening bakar mana ento.
anang kayak itu pakai perban. Ini kan telepon kanji kamu nang hadis nang ayat kamar tur ghairu ayat malai. Mun panjenengan perpang darurat, lo kenapa? Ta'awudu atayammum. Apa langsung tayammum? Tidak Bapak Ibu sekalian. Audu gelun. Pada gantian ini ketayammum. Yang kaidah al-maisur la yasqutu bil maksur. Ya pun kaidah fikih. Kelakuan si gempang tidak boleh gugur gara-gara kelakuan si melarat. Ini kaki anggota badan si kening perban ini kan melarat mau diwuduin. Maka caranya gantian apa? Tayammum. Apakah gugur langsung selain nih kah? Semua si gempang nih, semua nih kan gempang lo sakit, tanang kanan, apa nih kegelangan, cetak sokoh, kan nih gempang. Apakah tidak tanya wudu gelun, wudu gelun panjenengan, neki mun kesap kering, kosok gelun, pahatayamum genten se, lo keneng wudu nih kah? Ini kilo. Nah ini keberlah Bapak Ibu sekalian, ini keperluan orang yang keduan ilmu. Perlu berat. Mungkin ada pun kanjeng Nabi, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Jadi satu ketika kanjeng Nabi ini kan masuk ke Masjidil Haram nang babur dari di timur. Ponda Pak kepeng kira labang ini kan pada setan. Kanjeng Nabi ini kan bisa ninggalin iblis. Nih masuk anten. Periksaan di sareng kanjeng Nabi. Apa bang me lo dik masuk. Anu kayak itu Gusti, bang kan lakon tukang rusak itu, tukang kuda, tukang tadi kan, jadi tukang rusak ini lakon setan nih. Jadi Pak matur sana kah Gusti, boleh todus ke asarin nih kayak gua, loh me Pak aneh dari rumah, engki ini kan alem kayak itu ya, emang Gusti gua, mana saya sholat kayak senapa kayak sebi boleh genjar segala robo kapi gua, saya kasar sana kah. Kenapa margana mun orang alim nih kami luar biasa? Kan orang alim nih, kamu mun asarin audu gelun, maca bismillah selekor, maca Fatihah, petok, makan ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, sampai mari Pak tedung asarin niat kaula asarin kanggo ibadah male deki sopun tak napa tak ngantuk niki mulai asarin sampai Joko ganjaran melolo nih Kak mun saya salat dari mah ya salat keng ngerotin letong wudu wae lo Pak ki percuma ada gunanya berarti ada guna ada ki secara syariat ki urusan hakikat sareng Gusti Allah taala itu ki urusan lain ki saya niki boleh terakhir ini keurusan aurat, nutup aurat kayak itu Bapak Ibu sekalian bani pola nak yang nutup meloloh mun beda sarong dan kula panjenengan alobang pas lo itu tutup sarang panjenengan lo bengi aurat walaupun sekone kita asa ki tengah teh jadi mun saya ahli rokok jadi tengah tidak sarung tako perpang lobang lo ikatela lo pangki pas napa yang kuya sholat lo nutup aurat ini kalau sahur sholat anak pemik melarat sholat nih Bapak Ibu sekalian ki sholat nih ibadah paling utama as-sholatu imaduddin wa ifsamul yakin wa sayyidul qurabat wa ratul ta'at sholat nih rajana ratu nih ibadah jadi percuma ibadah selain sholat Allah tepat percuma ibadah dan kula panjenengan mun salat Allah tepak mangkana kudu tengate niku urusan zahir tok urusan batin lain boleh salat lu husu lada kunana aqimis sholata li dzikri an sekali to qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un an sekali to sebisa sampai yakin sepurah Nabi bada lo sesuai ki ini rahasia sholat itu lo kecapuk ki muka beda manfaatnya ngiring takut beda saya ya turakin lah